sebab kemurahan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami kembali berikan kesempatan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, untuk bersaat teduh Tuhan malam hari ini. Bukan kebetulan bahwa setiap kami Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Semua karena kasih anugerah Engkau buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat setiap penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan, bahkan pembelaan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Tidak putus-putusnya Tuhan kami melimpahkan syukur kami kepada Engkau Yesus, karena kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Malam ini Tuhan kami akan kembalikan Tuhan apa yang telah kami nikmati bersama dengan Engkau Tuhan. Lewat puji-pujian kami, lewat saat teduh kami bersama Engkau Tuhan. Karena kami sungguh Tuhan mengasihi Engkau saja ya Bapa. Mari Tuhan beracara buat kami Yesus. Mari Tuhan berkarya buat setiap kami Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan malam ini Tuhan menjadi pengagungan buat setiap kami. Pengakuan kepada setiap kami pada Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami bersama Engkau malam hari ini dengan pujian syukur kami. Di dalam Yesus Tuhan, kami siap Tuhan untuk mengagungkan nama Engkau lebih lagi malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan. Kita kembali bersama teduh malam hari ini. Kita bersyukur bahwa Allah tetap setia, tetap baik kepada kita. Dan hari ini, malam hari ini, dengan kondisi apapun kita, membawa setiap hati kita kembali untuk memuji-muji nama Tuhan. Bahkan merenungkan akan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan memulai untuk memuji nama Tuhan malam hari ini, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama hambanya. Mari kita siapkan setiap hati kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji kebesaran-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita katakan dari awal. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku
Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Kubulatkan hatiku menyebut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Yesus kami sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan adalah damai sejahtera buat setiap kehidupan kami Tuhan, yang mengasihi Engkau Yesus. Celikan setiap mata rohani kami Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan keajaiban bersetiap kehidupan kami masing-masing Yesus. Karena kami tahu Tuhan rencana-Mu indah buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan ku percaya
Rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Rencanamu indah Tuhan, rencanamu indah. Haleluya. Oh,
kami tenang bersama Engkau Tuhan. Kami tenang bersama Engkau ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan, setiap kami yang saat ini Tuhan memuji-muji nama Engkau Yesus. Engkau mengetahui, Engkau mendengar seruan setiap hati kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah melepaskan Tuhan dari genggaman setiap tangan kami Tuhan, yang terus mengandalkan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, mengalirlah Roh Kudus buat setiap kami. Kuasa-Mu Engkau dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa Kau seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ketika kami menyembah, memuji Tuhan, hadirat kerajaan surga dari tempat kami berada.
Kami kembali ke esensi kami sebagai roh. Kami tidak dibatasi ruang dan waktu. Jam berapapun kami melihat video ini, jam berapapun kami menyanyi dan memuji Tuhan, kami bukan cuma sekedar menonton. Kami percaya Allah hadir di mana kami sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu dan kerajaan surga dinyatakan di rumah kami, di tempat kami, di mana kami menyembah. Dan kami percaya ketika Allah hadir di tengah-tengah kami, mujizat Tuhan akan nyata. Dan firman Tuhan, isi hati Tuhan akan disampaikan. Dan kami mau menghormatinya Tuhan. Apapun kondisi kami sekarang, kami mau terus hati kami berpaut, berpegang kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya mujizat-Mu terjadi ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kuasai pikiran kami, kuasai roh kami. Kami tundukkan segala roh yang tidak berasal dari Engkau di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan menguduskan kami, menguduskan hamba-Mu. Dan firman ini tidak akan sia-sia. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Ini kita kembali ke sekian bulan yang lalu atau sekian tahun yang lalu, 2020. Hari-hari ini kita kembali mengalami lockdown. Sebenarnya enggak lockdown saudara. Kalau yang lalu memang betul-betul lockdown. Ini PPKM. Saya lupa singkatannya apa. PPKM. Pokoknya belakangnya mandiri ya. Jadi semuanya diisolasi. Tempat-tempat usaha dibatasi. Dan bahkan seperti kemarin kejadiannya, saya berangkat kerja. Kebetulan saya ini kerja di lapangan, maksudnya kerja di proyek. Tapi saya ingin kembali pulang. Jalan pulangnya ditutup. Jadi bisa pergi, nggak bisa pulang saudara. Terpaksa saya harus belok dan mencari jalan lain menuju rumah saya sendiri. Bahkan kemarin ada video yang menarik, muncul seorang anak kos yang kuliah di Universitas Petra. Kebetulan dia tidak pulang ke Semarang. KTP-nya Semarang, plat mobilnya juga H Semarang. Ketika dia keluar ke arah Sepanjang, balik ke depan Bundaran Waru, itu perbatasan Sidoarjo Surabaya, dicegat sampai nggak bisa pulang. Kebetulan dia tidak bisa membuktikan bahwa dia sudah divaksin karena kebetulan dia KTP Semarang, saya lihat di komennya. Dan kemudian dia juga tidak bisa membuktikan bahwa dia memang tinggal di kos-kosan itu. Dia hanya membawa kunci kos. Kasihan Pak polisinya sampai divideokan. Tapi bagaimanapun pasti ada jalan. Kebetulan direspon dengan baik oleh komandan untuk penjagaan perbatasan. Anak ini dibuat surat pernyataan dan disuruh nanti menyerahkan surat RT RW. Membuktikan bahwa dia adalah memang kos dan tinggal di sekitar Siwalan Kerto. Memang hari-hari ini semakin sulit. Berita tidak berhenti-berhentinya. Bahkan kalau dulu cuma sekedar berita COVID, sekarang beritanya di mana-mana saudara, yaitu meninggal. Orang-orang dekat kita mulai banyak yang berguguran. Bahkan dalam ring kami, gereja GBI Sentro juga banyak orang yang positif. Tapi puji Tuhan banyak yang pulih, banyak yang disembuhkan, banyak yang mengalami mujizat. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya. Ini biasanya kebiasaan kita adalah menyapa. Sekalipun kita mungkin bukan live recording, tapi ini premier live. Direkam, tepatnya hari ini adalah hari Rabu, besok yang akan ditampilkan secara premier. Saya akan menyapa GBI Sentro yang ada di Malang, Pandaan, dan juga GBI Sentro yang ada di Gianyar. Kita semua bersatu malam hari ini, baik jemaat Tuhan di gereja-gereja lain. Kita percaya dalam Tuhan kita dipersatukan, dalam Yesus kita ada kekuatan. Nah, yang menarik adalah ketika PPKM ini justru banyak masyarakat yang merasa kuat saudara. Karena apa? Sudah pada divaksin, mulai ngawur, gak pakai masker, kesana sini, kumpul-kumpul. Bahkan seseorang yang saya kenal dekat, ketika sudah vaksin satu desa, kumpul-kumpul di kelurahan saudara. Akhirnya malam hari ini, 2 hari yang lalu saya dengar beritanya beliau meninggal. Padahal sudah vaksin Sinovac. Karena kita meremehkan, kita tidak tinggal tenang. Seperti yang lagu tadi,
dinyanyikan oleh song leader kita, worship leader kita, tinggal tenang. Apa sih tinggal tenang? Kita akan baca dulu di dalam Yesaya 10 ayat Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di dalam apa? Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Penutupnya dari ayat ini yang gak enak saudara, tetapi kamu enggan. Loh, kok Tuhan bilang seperti ini? Ini ayatnya bukan cuma sekedar omongan seorang nabi atau seorang ini firman Tuhan. Kata-kata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Ini Tuhan sendiri yang berbicara melalui Nabi Yesaya. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ujuk-ujuk apa saudara? Tapi kamu enggan. Lanjut ya. Ayat 16. Kamu berkata, bukan kami mau bukan. Gini bacanya saudara, itu ada komanya saudara. Perhatikan ya di Alkitab masing-masing. Saya akan coba tampilkan nanti. Saya coba edit ya. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Itu kata Tuhan. Kita niatnya lari, cepat naik kuda, malah lari dan lenyap. Katamu pula, kata Tuhan, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Ketika COVID gelombang pertama, kita semua panik. Kemudian kita divaksin. Aku mau vaksin, semua mengejar vaksin. Saya sampai membelani vaksin itu di luar area saya, saudara. Bukan apa-apa, supaya kalau ditanyain sama orang yang belum vaksin, Pak ini sudah vaksin? Saya jawab, enggak, saya enggak vaksin. Loh, saya ini mau mengikuti perintah dari pemerintah, dari aturan pemerintah. Bukan saya maunya sendiri. Saya ikuti perintahnya. Harus vaksin? Ya, saya berusaha untuk vaksin. Karena saya bagian dari pelayan kerohanian. Saya bilang, saya mau vaksin loh. KTP-nya kok KTP Sidoarjo Kota kok suntiknya di sini. Nggak apa-apa wis mbak, di sini aja. Nggak apa-apa ya sama lingkungannya ya. Saya jawab nggak apa-apa. Akhirnya saya dengan istri saya divaksin. Tapi tetap aja saya akan menjaga diri saudara. Saya menggunakan masker kemana-mana. Saya menjaga jarak. Kalau komunikasi dengan orang, saya perhatikan orang ini bertemu dengan siapa aja. Saya benar-benar berjaga-jaga. Bukan untuk apa-apa, supaya siapa tahu saya masih bisa mendapatkan keselamatan. Ada satu cerita, seekor ular berbisa masuk ke dalam rumah. Kemudian ular berbisa ini berhenti di satu sudut dan terjepit di lemari. Terjepit kakinya lemari, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Tetapi apa yang terjadi saudara? Satu rumah itu panik. Bahkan satu rumah itu teriak-teriak. Satu rumah itu saling menyalahkan. Siapa yang membuka pintu? Siapa yang nggak nutup pintu sampai ular itu masuk? Siapa yang nggak bersih-bersih rumah sampai ular itu masuk ke dalam rumah? Semuanya takut digigit ular saudara. Ular berbisa. Satu orang sosok berani. Oh sebentar, saya pegang aja. Dia beranikan diri. Tetapi ternyata ketika sudah dekat saudara, ular itu berdiri dan ternyata itu ular kobra. Maka dia takut saudara. Takut dan dia mengundurkan dirinya karena dia tahu dia gak berpengalaman dengan ular. Sama seperti orang yang menghadapi COVID. Ketika COVID terjadi semuanya menyalahkan. Ketika ada yang terkena, kamu ya yang gak cuci tangan, kamu ya yang membawa, kamu ya yang menjadi OTG. Setahu saya istilah OTG itu pertama kali dicanangkan oleh USB saudara. USB OTG itu sambungan untuk dari USB besar ke USB kecil ke HP. Sekarang ada namanya OTG COVID, orang tanpa gejala. Itu berbahaya. Akhirnya saling menyalahkan. Terus badannya sakit. Yang di kantor satu orang kena, satu pabrik diperiksa semua, satu pabrik diliburkan. Akhirnya produksi semuanya terganggu. Seperti itu kejadiannya. Kemudian datanglah seorang pawang.
Dia pengalaman sekali dengan ular ini. Dia menggunakan baju lengkap, menggunakan sarung tangan yang lengkap, menggunakan penjepit. Dengan santainya dia ambil, dia jepit, dia masukkan ke dalam karung, dia bawa ular ini pergi. Kemudian seorang anak yang di dalam rumah itu bertanya kepada pawang ini, Om takut gak sama ular? Kira-kira apa jawabannya saudara? Coba yang lagi nonton ini buat komentar di bawah. Komentar yang pertama, jawabannya saya tidak takut, A. B, jawabannya adalah saya takut. Yang ketiga, jawabannya gak dijawab apa-apa. Apa kira-kira? Jadi A, B, C ya. A, dia menjawab takut. B, saya tidak takut. C, dia tidak menjawab apa-apa. Penjelasannya sederhana. Seorang pawang kalau digigit ular kira-kira mati gak? Saudara jawab dalam kolom komentar lagi. Mati gak kira-kira? Seorang pawang ular kalau digigit ular berbisa kira-kira dia bertahan gak? Itu ular kobra. Yang satu kali gigitannya bisa menyebabkan orang berhenti jantungnya. Tetapi dia dengan tenang, dia ambil ular itu, dia tahu caranya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dimasukkan ke dalam karung, kemudian ya sudah, ular itu selesai. Dan satu rumah diselamatkan. Tapi ada permasalahan yang terjadi saudara. Gara-gara ular itu, seorang orang tua yang sangat tua di tempat itu, neneknya mati kena serangan jantung saudara. Gara-gara ular berbisa, panik satu rumah satu keluarga. Dan orang tua dari bapak ibu yang tinggal di rumah itu atau neneknya mbahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Dipikir ada apa, padahal dia lagi enak-enakan di kamar jauh dari ular itu. Kemudian dia mengalami ketakutan, mengalami serangan kekhawatiran, mengalami serangan ketakutan yang berlebih sehingga jantungnya berdegup kencang dan kemudian meninggal dunia karena ketakutan. Saudara tahu apa maksud firman Tuhan pada malam hari ini tentang tenang? Di dalam ketakutan kita membuat kita panik, seakan-akan kita bisa mengatasi segala sesuatu. Saudara perhatikan ayat ini. Dari perumpamaan tersebut, dari cerita tersebut, saudara bisa menyimpulkan sebenarnya siapa yang menyebabkan kematian? Ular? Belum saudara. Kecuali kalau satu rumah digigit satu-satu, ayo baris antri digigit satu-satu. Tetap kita harus waspada dengan ular. Kita tetap harus berjaga-jaga. Saya akan teruskan ceritanya nanti. Kembali ke firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini satu kali lagi saya ulang, yang berfirman Tuhan. Bukan surat kepada, istilahnya bukan ada unsur dari penulis. Tetapi ini murni Tuhan menyampaikan melalui Nabi Yesaya, dan ini adalah suara Tuhan sendiri. Dengan bertobat, kata pertama bertobat, tulis di bawah komentar, bertobat. Bertobat dalam bahasa aslinya yaitu metanoia, atau artinya tabah. Takbah itu artinya bahasa Arab saudara. Taubat. Artinya kembali ke rumah, kembali ke asal, kembali ke fitrah. Nah ini, saudara harus belajar. Kata taubat itu bukan berhenti berbuat dosa saudara. Berhenti berbuat dosa itu adalah salah satunya daripada kita kembali ke fitrah atau kembali ke rumah atau kembali ke asal. Dari mana asal kita saudara? Dari Tuhan. Semua kita diciptakan oleh Tuhan. Maka kita ketika bertobat, kita palingkan wajah kita yang tadinya kepada masalah, kepada berita, kita kembali kepada Tuhan. Saya ngomong dengan seseorang yang saya hormati, sudah berhenti nonton TV, sudah berhenti melihat berita. Sampai akhirnya saya install game lagi di handphone saya, supaya bisa saya main game. Karena beritanya cukup mencekam saudara. Saya rasanya bersama-sama dengan keluarga yang saya ceritai tadi, yang rumahnya kemasukan ular berbisa. Padahal ularnya sudah kecepit. Ularnya itu ada di bawah lemari, kejepit gak bisa kemana-mana. Tapi paniknya itu saudara itu cukup membuat stres. Mungkin jangan-jangan orang-orang yang meninggal ini bisa-bisa, kenapa komorbid yang paling banyak itu terkenanya justru asma dan jantung? Saya lagi berpikir dalam. Saudara saya yang terkena asma, kalau dia kena panic attack, nafasnya langsung sesek. Langsung nafasnya tersenggal-senggal. Dan orang jantung juga sama.
Sampai seorang dokter memarahi pasiennya supaya tidak membuka handphone, supaya tidak membuka WA, dan bahkan tidak boleh saya diberitahu oleh seorang klien dokter dari klien saya yang terkena jantung. Pak, tolong jangan sampaikan yang berat-berat ya. Jantungnya teratapan. Kita harus percaya perlindungan Tuhan pada malam hari ini. Kita harus bertobat. Bertobat itu tabah kembali ke Tuhan. Fokuskan hati kita kembali kepada Tuhan. Yang tadinya kita melihat kenyataan ini sudah gak ada yang baik, saudara. Kiri kanan meninggal, kiri kanan kena COVID, perekonomian ambruk. Tapi kita percaya kalau kita melihat Tuhan, di situ ada pengharapan. Yang berikutnya, tinggal diam. Tinggal diam itu apa sih, saudara? Bernafas. Bukan cuma sekedar diam kemudian tidur-tiduran, enggak. Tinggal diam. Di sini bukan disuruh tidur, mendekati tidur, tapi diam supaya bisa melihat keadaan. Balik kepada cerita yang tadi ketika kita tidur, ketika kita ada di dalam keluarga yang rumahnya dimasuki ular berbisa, kita melihat seharusnya orang kalau tahu, walah wong kejepit aja loh, ularnya kejepit di bawah lemari, udah gak usah panik. Mungkin neneknya gak akan meninggal karena kaget, karena panik. Tetapi karena tidak tinggal diam, akhirnya semua menjadi kisruh, saudara. Kisruh, panik. Lupa kalau kita punya Tuhan. Lupa kalaupun kita memang harus pulang, kita pulangnya ke surga. Lupa kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya kemarin tulis di Facebook, di dalam 2 agama besar mencatat, Yesus itu ada di surga, dimuliakan bersama-sama dengan Allah. Maka pertanyaannya, ketika kita nanti di ujung hidup kita, siapa yang kita panggil? Siapa yang kita panggil? Panggillah orang atau sosok atau figur atau nabi atau guru atau Tuhan atau siapapun yang membuat Anda tenang. Namanya Yesus. Panggil Yesus. 2 agama besar mencatat, saudara. Bukan cuma sekedar Kristen aja. Itu mencatat bahwa beliau ini dimuliakan di sebelah kanan Allah. Sehingga kalau kita nanti dipanggil Tuhan, siapapun saudara, ini bukan soal cuma sekedar agama Kristen. Panggillah yang ada di surga. Ya Yesus, ya Tuhan Yesus, selamatkan aku. Kuncinya cuma itu. Logika sederhana aja. Logika sederhana. Siapa tahu saat itu saudara menjadi tenang ketika tahu saudara harus kemana. Saya bukan mengajari kita takut mati atau gak takut mati. Tapi kalau kita tahu tujuannya kita kemana, bersyukur, saudara, bersyukur. Allah taruh satu figur yang sudah ada di surga, yang siap menyelamatkan kita, yang siap menebus kita, yaitu Yesus. Jadi tinggal diam. Yang terakhir yaitu kamu akan diselamatkan. Ketika kita diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Maka ceritanya yang di dalam keluarga tadi, loh, kok bisa ada yang manggil pawang? Ternyata ada anak kecil yang dia tidak mengerti bahwa itu adalah ular berbisa. Dia hanya tahu bahwa ada orang yang bisa memegang ular. Anak ini kemudian melihat ketika semua orang di dalam rumah itu panik, ketika nenek ini yang ada di dalam kamar itu kemudian serangan jantung. Anak ini langsung mengambil handphonenya, memanggil tetangganya yang pinter megang ular. Dia telepon dengan santainya, dia beritahu, "Pak, enten ulo, ada ular masuk rumah." Dengan tenang, saudara, bisa mikir. Dengan percaya, bisa mikir. Karena dia percaya pasti ada jalan keluar. Karena dia percaya bahwa ular ini bisa ditundukkan. Anak ini kemudian menelpon tetangganya, menelpon orang yang dia pernah memegang ular di sawah di depan rumahnya. Orang ini datang dan kemudian menyelamatkan ular ini sebenarnya. Jadi ular ini sebenarnya diselamatkan, saudara, sebelum diketok sama bapaknya pakai palu, mungkin gitu ceritanya. Tapi ceritanya nggak sampai sana, saudara. Yang jelas, efek kepanikan satu keluarga ini menyebabkan serangan jantung dari nenek ini. Gak ada yang digigit ular. Tapi pertanyaannya, seperti kita melihat ular berbisa, seperti kita melihat COVID yang menyebabkan kematian, bagaimanakah sikap kita? Sikap kita yaitu tinggal tenang. Di dalam tinggal tenang dan kepercayaanmu. Dalam bahasa aslinya dan percaya itu bahasanya confidence.
Confidence itu percaya diri. Terletak kekuatan kita. Jangan enggan saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Percayalah nafas hidup kita itu berasal dari Tuhan. Percayalah keselamatan itu berasal dari Tuhan. Kalaupun saudara terkena COVID, pasti Tuhan yang akan menyembuhkan. Tuhan masih mampu menyembuhkan. Yang penting jangan panik. Tetap percaya kepada Tuhan. Banyak dari kita yang disembuhkan. Banyak dari kita yang mengalami mujizat. Mungkin demikian firman Tuhan, saudara. Saya akan akhiri, tapi sebelumnya ayo kita berdoa. Kita berdoa dan sekalian doa penutup. Kita akan berdoa secara khusus untuk teman-teman kita yang sedang kena COVID. Atau saudara yang sedang kena COVID. Pause sekarang videonya. Bawa handphonemu. Atau kirim link video ini ke teman-temanmu yang sedang kena COVID. Kita minta mujizat saudara. Kita minta perlindungan. Kita minta kesembuhan dari Tuhan. Kita minta Tuhan selamatkan. Kita taubah saudara. Kita tobat. Kita kembali fokus kita bukan kepada berita-berita yang negatif. Kita kembali fokus kita kepada Tuhan pemilik kehidupan. Fokuskan hatimu kepada pemilik kehidupan, maka engkau akan diselamatkan. Fokuskan hatimu kepada pelindungmu, pemberi kehidupan, maka kehidupanmu akan dilindungi. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersatu hati yang menonton video ini Tuhan. Kami bersatu hati yang saat ini menonton video ini live premiere di YouTube. Ketika 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di sana Tuhan. Ketika kami bersepakat, Engkau akan mendengar doa kami. Saat ini di dalam nama Yesus, hamba-Mu memohon kesembuhan atas orang-orang yang sekarang terkena COVID, terkena corona Tuhan, terkena symptomsnya yang demam, yang mengalami sakit penyakit yang kami takuti mendatangkan kematian ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami fokus kepadamu, kami akan menerima kekuatan. Saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami tolak segala demam, segala peradangan akan dipulihkan. Inflamasi di dalam paru-paru, di dalam tenggorokan, demam yang meradang, di dalam nama Yesus segala badai sitokin tunduk di dalam nama Yesus, seperti Yesus meredakan badai di Danau Galilea. Saat ini di dalam nama Yesus segala badai sitokin berhenti. Dan orang-orang yang mengikuti video ini akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Antibodi kami malam hari ini, saat ini juga, setelah kami berdoa berharap kepadamu, mulai bangkit. Prajurit-prajurit Allah di dalam tubuh kami sekarang bangkit di dalam nama Yesus. Sel-sel darah putih mulai menang. Imun kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Obat-obatan yang diberikan dokter bekerja sempurna. Ketika kami tidak takut lagi Tuhan, kami menerima kekuatan dari Tuhan. Tapi kami mau janji Tuhan, kami mau janji tidak panik. Kami mau janji kepadamu saat ini, kami mau menutup berita-berita yang menakutkan. Kami mau menutup berita-berita yang membuat kami menjadi khawatir. Kami mau baca Alkitab aja mending Tuhan. Kami mau melihat video-video khotbah aja mendingan Tuhan. Kami mau membuka video-video pujian penyembahan yang menenangkan kami, yang membuat kami taubah, membuat kami tobat, membuat kami berpaling kembali kepadamu Tuhan. Melihat kembali kekuatan dari surga. Saya mengajak semua yang ada di rumah di tempat ini, dan yang engkau ada di tempatmu sekarang saat ini, hentikan mencari, menggali ataupun apapun tentang COVID. Ikuti perintah dari pemerintah. Lakukan prokes. Jangan ngawur. Kalau seorang yang mengerti mengenai ular berbisa, jangan kemudian saudara sok tahu memegang ular berbisa itu. Seorang pawang pun juga bisa mati karena ular berbisa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memakai pemerintah, tenaga medis untuk kami patuh dan kami bisa tinggal tenang. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara.
Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Saat ini di dalam nama Yesus, kami memohon ketenangan dari surga itu turun. Kami meminta damai sejahtera dari kerajaan surga di tempat tertinggi itu turun di tempat kami, di rumah kami, di mana kami berada. Saat ini damai sejahtera itu mengalir seperti sungai yang dingin, menenangkan setiap hati kami. Pegang hatimu, pegang dadamu saat ini di dalam nama Yesus. Damai sejahtera ini turun. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan. Terimalah penyertaan dari Tuhan. Terimalah perlindungan dari Tuhan. Terimalah keselamatan dari Tuhan yang akan menyertai engkau, menenangkan engkau, memberikan kekuatan kepadamu yang melewati segala masalah dan percobaan, yaitu penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus yang ada di surga. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita percaya apa yang kita dengar tadi menjadi rema buat dalam kehidupan kita, dan kita dikuatkan karena firman Tuhan. Ya, kita sudah selesai bersatu di malam hari ini. Kita percaya Tuhan menjamah dan menolong setiap kita. Saya ingatkan kembali bahwa silakan untuk men-share kembali link GBI Sentro untuk pemberitaan Injil, dan nama Tuhan semakin permuliakan dan tentunya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ikuti saat teduh Live Talk selanjutnya setiap hari Kamis, dan kita akan kembali untuk minggu depan. Sampai jumpa saudara kasih. God bless you all. Haleluya.